Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip Maulana dari kelas C NPM 1921911103. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis model kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada developmental education, adalah upaya mendorong masyarakat untuk secara konstruktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan global serta menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan. Pendidikan untuk membangun berkelanjutan memungkinkan setiap manusia untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membentuk masa depan yang berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mengandung isu-isu kunci tentang pembangunan berkelanjutan ke dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, keanekaragaman hayati, penurunan kemiskinan, dan konsumsi berkelanjutan. Yang selanjutnya ada sport education, merupakan sebuah model kurikulum yang dikembangkan oleh Siedentop pada tahun 1994. Model ini diperkenalkan pertama kali pada Commonwealth Games Conference di Brisbane, Australia, mengatakan bahwa dengan kata lain bahwa model kurikulum ini didesain dalam rangka memberikan pengalaman nyata kepada siswa mengenai keterlibatan dalam aktivitas olahraga yang disesuaikan dalam konteks pendidikan jasmani di sekolah. Selain itu, menurut Alexander dan kawan-kawan, tahun 1998, model ini sudah banyak dikaji dapat digunakan sebagai kurikulum pendidikan jasmani di Selandia Baru. Sedangkan siswa yang literate dimaknai sebagai kemampuan pemahaman peraturan ritual dan tradisi olahraga serta dapat membedakan antara latihan olahraga yang buruk dan yang baik. Apakah olahraga anak-anak atau olahraga profesional? Tujuan entusiastik dijadikan target agar siswa dapat berpartisipasi, memelihara serta menjaga nilai-nilai olahraga baik. Perannya sebagai anggota kelompok olahraga maupun partisipasi yang antusias dalam membangun olahraga lokal, nasional maupun level internasional. Masing-masing gambaran merupakan adaptasi dan karakteristik manajemen sebagai yang nyata. Keenam ciri utama tersebut adalah 1. Musim atau season, menggunakan untuk yang berada periode, berarti periode yang lebih lama termasuk periode latihan. Sebuah pertandingan, pada saat pertandingan dan setelah pertandingan dengan pertandingan grand final. Yang kedua, keanggotaan atau tim affiliation, siswa menjadi anggota tetap dalam suatu tim yang sama untuk seluruh musim. Yang ketiga, kompetensi resmi atau formal competition, siswa membuat banyak keputusan tentang susunan dan pelaksanaan di suatu musim. 4. Pertandingan puncak atau culminating event, musim ini berakhir dengan pertandingan puncak, biasanya dimainkan dengan beberapa pilihan sistem pertandingan. Turnamen, round robin, kompetensi tim, dan kompetisi individu baik satu pertandingan maupun sistem home away. 5. Pencatatan atau record keeping, pertandingan yang berlangsung memberikan peluang yang membuat catatan penampilan yang bisa digunakan sebagai strategi berlatih, motivasi dan di antara tim. 6. Pesta atau festivity, event olahraga dikenal karena kemeriahannya, karena itu
Podium juara bisa didesain diwarnai dengan corak dan menarik. Yang selanjutnya ada C, yang personal meaning. Ada beberapa menurut para ahli pengertian personal meaning. Yang pertama menurut Maslow, meaning dialami dari aktualisasi diri individu dan termotivasi untuk mengetahui alasan atau maksud dan keberadaan dirinya. Setiap individu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhan dari yang sederhana sampai kebutuhan yang kompleks. Yang kedua menurut Baumeister, ini mengandung beberapa bagian kepercayaan yang saling berhubungan antara benda, kejadian, dan hubungan. Baumeister menekankan bahwa meaning pada akhirnya memberikan arahan instansi pada setiap individu, di mana perilaku jadi memiliki tujuan daripada hanya berperilaku berdasarkan insting. Yang ketiga, menurut Perenki, meaning sebagai pengalaman dalam merespon tuntunan dan kehidupan, menjelajahi dan meyakini adanya tugas unik dalam kehidupannya, dan membiarkan dirinya mengalami keseluruhan meaning. Yang keempat, menurut Trekker, personal meaning adalah memiliki tujuan hidup, memiliki arah, rasa, memiliki kewajiban dan alasan untuk eksis, identitas diri yang jelas, dan kesadaran sosial yang tinggi. Yang selanjutnya ada health related physical fitness. Pengelompokan komponen kebugaran jasmani seperti yang tersebut dalam dasar-dasar evaluasi pendidikan jasmani yang disusun oleh Wahjoid 1994 adalah kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan atau physical fitness related health, dan kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan atau physical fitness related skill. Di sini ada komponen-komponen tersebut dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut. 1. Daya tahan atau cardiorespiraton and muscle endurance adalah kemampuan jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk melakukan respirasi dan kerja kontraksi otot dalam waktu yang lama. Yang kedua, ada kekuatan atau strength, adalah kemampuan tubuh mengerahkan tenaga yang menahan beban yang diberikan. Yang ketiga, komposisi tubuh adalah perbandingan jumlah lemak yang terkandung di dalam tubuh dengan berat badan seseorang. Yang keempat, kelentukan atau flexibility adalah kemampuan tubuh yang menggunakan otot dan persendian dengan rentang yang luas. 5. Kecepatan atau speed adalah kemampuan untuk memindahkan tubuh dan menggerakkan anggota tubuh menempuh jarak tertentu dalam waktu yang singkat. Yang keenam, kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk merubah posisi tubuh dan mengatasi rintangan dengan waktu yang singkat. Yang ketujuh, ada keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi dalam satu titik yang diinginkan. Yang terakhir ada koordinasi, kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh secara bersamaan dengan badan. Segitu saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.